Selamat pagi sahabat-sahabat Enfol Show dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar duka tentunya ya, bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 hari Senin kemarin itu kemudian terjadi aksi demonstrasi yang cukup besar ya, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ya kan. Salah satu isu yang kemudian ada di sana yaitu tentang penolakan rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Nah, kita tahu bersama bahwa memang uh, anggota DPR kita kemudian sudah menggodok rancangan undang-undang kesehatan tentang Omnibus Law ya kan. Nah, ternyata kemudian kita lihat bahwa ternyata ya tenaga tenaga kesehatan juga pun kemudian bukannya harusnya kemudian menerima dan kemudian mendukung, mensupport, tapi yang terjadi kemudian tenaga kesehatan malah kemudian melakukan demonstrasi menolak supaya jangan dihentikan. Konon katanya kemudian RUU Kesehatan Omnibus Law ini kemudian dibuat terlalu tergesa-gesa, bahkan kemudian dibuat dengan tidak kemudian mengikut sertakan partisipasi daripada tenaga kesehatan yang ada gitu kan. Nah, kita kita bersama bahwa 8 Mei 2021 kemarin ya kan, kita tahu bahwa ada beberapa organisasi kesehatan yang kemudian menolak atau melakukan demonstrasi. Ini saya sebut satu persatu ya. Yang pertama ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, ada Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, ada Ikatan Bidan Indonesia IBI, ada Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan juga ada Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, ini dari beberapa daerah dan rumah sakit tentunya. Nah, kemudian bisa kalau kita kutip pendapat-pendapat yang ada terkait dengan penolakan undang-undang RUU Kesehatan dan Omnibus Law ini, ya kan, itu kemudian undang-undang ini kemudian dianggap berpotensi melemahkan perlindungan dan kepastian hukum, ya kan, melemahkan perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat, bagi nakes dan masyarakat, serta tak mampu menampung masukan dan dari organisasi kesehatan. Ada juga misalnya sebagai tambahan juga ada disampaikan oleh Ketua Umum PB IDI Muhammad Adib Humaydi yang memastikan bahwa aksi unjuk rasa itu tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan, ya kan? Dan memang kita baca bersama pula, memang banyak yang beranggapan bahwa semestinya tidak usah buat lagi RUU Kesehatan Omnibus Law, karena memang yang kita hadapi sekarang ini adalah tentang persoalan servis ataupun pelayanan kepada publik, pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kesehatan. Nah, ini memang kalau kita di Indonesia ini kan dari sarana infrastruktur, dari tenaga medis, maupun daripada pelayanan institusi kesehatan juga itu memang kalau kita lihat memang belum begitu maksimal ya kan. Kalau kita lihat di berbagai daerah belum kemudian memadai. Harusnya yang dibahas itu adalah tentang persoalan-persoalan yang seperti itu gitu kan. Nah, ini tentu yang menjadi concern infrastruktur kesehatan itu yang harus sebetulnya diatasi, bukan kemudian harus ganti undang-undang pusing kita ini kan, setiap waktu harus undang-undang baru, setiap waktu undang-undang baru, setiap waktu undang-undang gonta-ganti pusing kan, pusing tujuh keliling kan. Nah, jadi sebetulnya khususnya harusnya lebih diarahkan ke sana kan, bukan ke tempat yang lain ya kan. Nah, berikutnya pula di sini kalau kita baca di berbagai informasi-informasi yang beredar ya, RUU Kesehatan Omnibus Law ini kemudian dinilai mencabut peran organisasi profesi dalam hal praktik dengan menyebutkan bahwa seorang tenaga kesehatan hanya memerlukan STR, alamat praktik dan bukti pemenuhan kompensasi saja. Pun demikian juga ya, konon katanya RUU Kesehatan Omnibus Law ini kemudian seperti melakukan full proses penyatuan antara antara dokter dan dokter gigi dan sebagainya. Artinya kan kalau kita tahu kan bahwa memang ya namanya dokter itu kan punya spesialis tertentu, tapi kalau ini katanya akan kemudian disatukan. Nah, ini tentu adalah
sesuatu cara berpikir yang keliru. Karena setiap dokter itu memiliki spesialis masing-masing yang pasti tidak akan pernah bisa disatukan dan seterusnya. Nah, inilah mungkin barangkali adalah hal-hal yang kemudian apa namanya dirisaukan oleh tenaga pendidikan kita tentunya, ya kan? Saya pun secara pribadi memandang memang apa tidak ada persoalan tentang organisasi kesehatan, ya kan? Organisasi apa namanya pembedaan antara penggolongan daripada tenaga-tenaga kesehatan dan seterusnya. Nah, ya kan sebenarnya itu tidak ada persoalan yang sebetulnya harus berubah undang-undang dan seterusnya. Nah, yang menjadi soal kita ini adalah tentang infrastruktur kesehatan kita yang belum memadai, kemudian tentang peningkatan pelayanan yang baik, pelayanan yang kemudian dapat menjangkau semua kalangan, ya kan itu sebetulnya yang menjadi concern. Kalau kita mau gonta-ganti undang-undang ya sebenarnya menyentuh di arah situ, di wilayah situ, bukan menyentuh pada hal-hal yang seperti teknis yang aduh setiap hari gonta-ganti seterusnya. Ya, ini mungkin barangkali yang menjadi satu standing position, poin-poin urgent point, poin penting, poin mendasar, fundamental, poin yang kemudian dirisaukan oleh tenaga-tenaga apa namanya tenaga-tenaga kesehatan sehingga mereka memandang bahwa pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law ini harus dihentikan karena terkesan tergesa-gesa pun juga tidak melibatkan mereka dalam proses legislasi atau proses perencanaan dan lain-lain seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap kawan-kawan selalu menyaksikan dan menunggu konten-konten daripada Npol Show. Dan pastinya pula jangan lupa untuk memberikan like, memberikan komentar terbaiknya dan saran-saran untuk membangun kembali, untuk saya dapat mendapatkan second opini untuk lebih baik lagi menyampaikan opini-opini maupun konten-konten yang akan datang lagi. Dan yang paling penting adalah tetap untuk memberikan subscribe dan aktifkan tombol lonceng Anda dan serta share video ini di mana saja, di waktu kapan saja, dan seperti apapun yang dapat saudara-saudara lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.